Halo sahabat trader dimanapun berada, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Denny Dollar. Enjoy your trade, eat, sleep, and trade. Nah, pada video kali ini saya akan sharing pengalaman hidup pribadi saya yang dulunya seorang kuli, teman-teman. Seorang kuli ya, teman-teman. Sampai sekarang bisa menjadi seorang trader yang bisa profit konsisten. Nah, tapi sebelum saya cerita, teman-teman wajib dulu silakan di like, share, and subscribe video ini supaya channel ini semakin berkembang dan biar saya semakin semangat bikin kontennya. Banyak orang yang mengira bahwa trading itu perlu modal yang gede, kita harus kaya dulu, kita harus banyak uang dulu baru bisa trading. No, teman-teman, nggak ada kata gitu ya. Oke, saya sedikit cerita. Saya pribadi pun, saya bukan terlahir dari keluarga yang memiliki privilege, yang memiliki segalanya, nggak ada. Keluarga saya hanya seorang petani, ibu bapak saya seorang petani, saya hidup sederhana di kampung, teman-teman. Dulu awal cerita, saya kenal trading itu waktu zaman kuliah, ya. Jadi, waktu kuliah itu semester 1 saya dikenalin dengan yang namanya trading saham. Kalau nggak salah di NMC ya, itu 2017. Kebetulan saya trading itu baru 5 tahunan, teman-teman. Itu 2017 saya kuliah di NMC, tapi sebelum kuliah saya pun sempat kerja dulu, teman-teman. Saya kerja sambil kuliah gitu ya. Dulu kerja 2017 itu lulus SMK lulus, saya kerja di pabrik, kuli pabrik, teman-teman, kurang lebih 1 tahun. 1 tahun saya kerja di pabrik dengan penghasilan yang cukup dibilang kecil ya, dibilang kecil banget gitu ya, cuma 1.200.000 sebulan. Wah, kecil banget ya, jauh berbanding terbalik dengan sekarang gitu. Jadi seorang trader tuh jauh banget. Nah, dulu ya udah saya kerja, kemudian ya cukup lah buat makan. Sehari itu makan 5.000, teman-teman. Bayangin loh, saking susahnya sehari saya makan harus 5.000. Belum itu buat ongkos ke kuliah, kerja sambil kuliah. Nah, waktu kuliah, waktu kerja di pabrik, saya itu harusnya kan di shift kerjanya itu di shift di lembur. Cuma karena saya spesial ya, teman-teman, mungkin karena saya deket dengan manajer pabrik, saya dispesialkan. Ya udahlah, untuk Mas Denny gak apa-apa lah sambil kuliah, kerja nggak usah di shift. Ya udah, saya berangkat kuliah. Waktu kuliah saya memaksakan cuma dengan bermodalkan uang 400.000, teman-teman, bayangin. Modal 400.000 saya memaksakan kuliah. Daftar waktu itu ke universitas swasta dan keterima. Ya udahlah, saya masuk di situ kuliah, kemudian sambil kerja buat menuhin biaya kuliah. Sempet hampir 3 kali saya putus kuliah. Semester 2, 3, 4. Karena nggak ada buat biaya semesteran. Teman-teman bayangin, kuli pabrik gaji 1.200.000, semesternya itu hampir 6 juta per semester, teman-teman. 5 sampai 6 juta per semester. Ya, mana cukup gitu ya, mana cukup buat biaya kuliah. Sempet nunggak juga, saya sempet pinjol sana sini buat bayar biaya kuliah gitu ya, teman-teman. Nah, waktu zaman kuliah pun saya sempat insecure juga, teman-teman, karena dulu waktu kuliah saya itu cuma pakai motor Supra Pit ya. Waktu awal kuliah pakai motor Supra Pit loh, tahun 2000 berapa? Motor Supra lama ya, 2007 kalau nggak salah. Supra coy. Itu lihat yang lain, teman-teman kuliah yang lain pada bawa mobil lah, bawa BMW lah. Saya cuma pakai Supra. Dari situ saya insecure. Lah, udah mah waktu dulu tuh kuli pabrik, kulitnya hitam, nggak keurus. Teman-teman tahu sendirilah. Nih, dilihat foto saya dulu waktu awal kuliah di sini nih. Kayak gimana gitu ya, kayak gembel banget gitu, setelan itu aja. Nah, yang bikin saya kecewa itu, yang bikin saya sedih waktu zaman kuliah, kan saya bukan terlahir dari keluarga yang ada. Saya mikir di situ, bisnis apa ya yang bisa mengubah hidup saya gitu ya, bisnis apa yang bisa secara cepet gitu ya, nggak terlalu instan tapi cepet gitu, bisa mengubah kondisi keadaan keluarga saya. Nah, waktu kuliah saya sempat diajarin yang namanya trading saham. Kata dosen saya, nih di trading saham nyari 20.000 itu dalam hitungan menit gitu ya. 20.000 loh hitungan menit. Lah, saya tertarik dari situ. Wah, 20.000 nih, cetek hitungan menit gitu ya. Dibandingkan saya kerja pabrik harus lembur 3 jam baru dapat 20.000. Nah, ini di saham saya mulai pelajari. Belajar waktu itu di NMC
cari tahu saham itu apa, belajar kayak gini, kok lama nggak untung-untung. Waktu itu modal pertama 150.000 teman-teman, bayangin ya, 150.000 saya modal pertama untuk belajar trading, tapi tradingnya trading saham. Oke, dari situ belajar, kok nggak untung-untung gitu ya, malah makin merah portofolionya. Nyari lagi, lihat waktu itu di channel YouTube ya, channel YouTube kalau nggak salah Duyan Anggara nih, Mas Duyan, saya salah satu penggemar Mas Duyan ya. Dulu saya penggemar Mas. Dulu nonton video Duyan Anggara, saya belajar trading dari beliau gitu ya. Awal mula belajar mindset, psikologi dari beliau. Saya lihat-lihat, kok trading tuh kayak gini loh, kok kayak gini. Ya udah, saya pelajari teman-teman, saya pelajari. Waktu dulu saya trading nggak pakai modal sama sekali awalnya ya, cuma 150.000. Nah, singkat cerita, saya udah kerja sana sini, kuli pabrik, jadi apa? Di toko BH teman-teman, toko BH loh, toko dalaman saya pernah kerja di situ. Kemudian kerja di mana lagi, macem-macem lah. Udah 5 tempat kerja saya jajahi gitu ya, mulai dari percetakan dan sebagainya. Nah waktu itu ketemulah sama Mas Pauji. Kita lagi ngopi-ngopi, saya belajar sama Mas Pauji, ya belajar trading. Oh trading tuh gini gitu, diajarin. Nah srek tuh dari situ saya ngikut-ngikut Mas Pauji, kemana-mana ngikut gitu. Mas Pauji seminar, saya ngikut bikin kontennya gitu dan sebagainya. Lama kelamaan saya belajar, diajarin tuh dari sama Mas Pauji, dari bener-bener dari nol banget teman-teman. Nah di situ saya diajarin karena uangnya nggak punya banget gitu ya, belajarin trading. Kemudian karena udah bisa 2019 awal 2019, karena saya udah pelajari ya semua teknik trading, metodenya saya udah menguasai, dibilang menguasai ya hampir 50% lah, 50% mengenai trading saya bisa waktu itu. Nah saya coba iseng-iseng, saya coba pelajari, kemudian saya membuka yang namanya program copy trade dulu tuh ya. Karena untuk trading sendiri modalnya nggak punya gitu ya teman-teman, akhirnya copy trade, mentradingkan uang orang. Tradingkan uang orang ya. Saya masih ingat dulu akun master saya itu akun demo loh, sedangkan pengikutnya itu akun real semua teman-teman. Bayangin waktu itu sempat kelola dana itu sampai 10 miliar teman-teman dari 100 member. Nah dari situlah titik mulanya muncullah seorang Denny Dolar teman-teman ya. Dari situ saya mulai dapat meraih keuntungan dari tradingin uang orang, buka copy trade. Bayangin sebulan itu sekali withdraw 1M sekali withdraw 1M saya dapat bagian 20% teman-teman. Bayangin berapa tuh, 200 juta setiap bulan saya dapat 200 juta. Itu sampai jarak 1 tahun teman-teman ya, 1 tahun tuh. Nah waktu itu kejadian copy trade ini tuh MC teman-teman. Cerita ini MC gara-gara dicurangin sama broker yang sebelumnya yang saya pakai, broker yang warna biru ya. Di situ saya dicurangi. Kemudian dicuranginya apa? Karena sering withdraw teman-teman, sekali withdraw bayangin 1M. Ketika waktu itu saya ada plottingnya hampir 30% minus akun CT. Kemudian itu harga sudah menyentuh take profit, tapi speed brokernya itu semakin melebar teman-teman. Saya juga heran. Speed brokernya itu lebar banget gitu, malam-malam lebar banget. Harusnya di broker lain itu udah TP teman-teman, tapi di broker ini belum. Saya juga heran. Nah di situ akhirnya wah jatuh tuh. Saya sempat jatuh juga di situ. Nggak punya apa-apa. Uang yang saya kumpulin selama CT itu habis juga semua teman-teman. Karena kan ada juga member CT yang komplain minta ganti rugi sebagainya. Ya udah saya gantiin. Uang dari share CT nggak saya ambil, saya simpen, takut ada kejadian kayak gitu. Waktu itu saya sempet tunangan juga sama cewek gitu ya, dari hasil copy trade kan waktu itu lagi banyak uangnya dan saya boros banget waktu itu. Tunangan sama cewek, kemudian ketika los sama CT itu wah cewek saya ninggalin, dia nyari pasangan barunya yang lebih mapan gitu waktu itu. Karena saya udah gak punya apa-apa, waktu itu ditinggalin. Nah dari situ saya mikir gimana caranya saya supaya bangkit lagi gitu teman-teman. Nah dari situ saya mulai belajar bahwa
lebih serius mendalami yang namanya trading gitu, bener-bener full time trader gitu teman-teman, dari pagi sampai malam bener-bener fokus belajar trading. Nah buktinya sampai sekarang saya akhirnya bisa bangkit lagi teman-teman, bisa berkembang lagi dari sebelumnya, dari bangkit keterpurukan, dan sekarang saya punya trading system yang lebih bagus. Secara trading itu lebih berpengalaman juga karena sebelumnya pernah ngerasain yang namanya loss besar teman-teman. Nah dan alhamdulillah di tahun ini pun juga saya punya kantor baru teman-teman, yang dulunya saya cuma ikut komunitas sebelah gitu ya, ikut kantor rame-rame, dan sekarang alhamdulillah udah bisa bikin kantor sendiri gitu teman-teman. Nah ini pencapaian yang luar biasa teman-teman, dari seorang kuli pabrik jadi seorang trader yang luar biasa teman-teman. Nah mungkin buat teman-teman ya di luar sana yang insecure dengan keadaan teman-teman atau dengan pekerjaan teman-teman, insecure, tidak percaya diri, lebih baik itu dihilangin teman-teman ya. Ya sekarang waktunya teman-teman belajar, fokus, kejarlah kesuksesan teman-teman. Karena gini, sukses itu bukan bicara seberapa besar materi yang kita miliki, tapi sukses itu bicara seberapa besar kita bermanfaat untuk orang banyak ya teman-teman ya. Nah itulah teman-teman yang namanya hidup, kadang kita selalu di atas, kadang kita selalu di bawah. Tapi ketika kita di bawah kita harus berusaha naik ke atas, ketika kita sedang di atas kita harus mempertahankannya. Oke, ada satu lagi cerita sedih. Dulu waktu saya zaman kuliah, saya sempat kesel juga sama orang-orang yang toksik ya. Mungkin teman-teman saya yang nonton ini mungkin sebagian ada yang toksik, silahkan. Syukur-syukur teman-teman toksik saya yang pada nonton ya. Dulu waktu kuliah, karena saya gembel banget teman-teman, bukan orang berada, kuliah aja pakai motor Mio GT sama Suprapit, yang lain udah pakai mobil ya, udah pakai BMW, udah pakai mobil-mobil lah ya, banyak lah gitu ya. Waktu itu saya pakai motor Suprapit, bahkan saya temenannya pun nggak dihargain teman-teman. Waktu dulu ketika saya kumpul, ini cerita yang sangat menyedihkan menurut saya, yang nggak bisa saya lupakan. Dulu waktu zaman kuliah, saya kumpul dengan teman-teman kuliah saya, kebetulan yang lain pada punya lah gitu ya, saya orang nggak ada. Waktu itu lagi ngumpul di warung kopi ya teman-teman, di warung kopi atau di kantin kuliah ya, di kantin kampus kumpul. Nah waktu itu yang bikin saya sedih itu ada teman duluan mau pulang ya, dia mau pulang ke teman-teman yang lainnya itu pada tos, ya udah bro gue pulang, pada salim ya. Nah ketika giliran saya orang terakhir, saya mau salam malah dia hiraukan teman-teman. Nah itu jadi satu pembelajaran juga buat teman-teman, hargailah siapapun, dimanapun, dan kondisinya pun seperti apa gitu, hargain. Jangan sampai kita jadi orang gitu kayak teman saya tadi, tidak menghargain. Nah suatu ketika 2 tahun berikutnya setelah saya ketemu yang namanya trading, punya penghasilan yang luar biasa gitu ya teman-teman, saya bisa traktir teman-teman kampus saya. Dari situ dia mulai yang namanya menjilat ya. Ini satu apa ya, hebat banget nih orang gitu. Sampai sekarang nggak saya lupakan teman-teman orangnya. Dulu ngehina saya, sekarang menjilat. Ya udah, suatu ketika waktu itu di villa teman-teman, liburan di villa kampus ya, saya sponsorin waktu itu. Ya udah, sponsorin kita di villa gitu ya, makan-makan. Saya liatin nih bro, hasil tradingan gue gitu ya, bulan ini aja udah withdraw profit sekian puluh juta. Nah dari situ mulailah para teman-teman saya yang toksik ini pada caper teman-teman, pada ngedeketin, pada ngerayu. Wah dari situ saya dianggap kayak raja ya. Dulunya dianggap kayak pengemis, diinjek-injek. Setelah saya kenal trading, tahu penghasilannya, mereka menganggap saya seperti raja. Wow, the best banget ya buat mereka. Siapa tahu teman-teman saya ini nonton nih, yang toksik ini syukur-syukur nonton, biar teman-teman punya pembelajaran juga ya. Jangan seperti itu. Nah itu yang membuat saya sakit hati sih nggak bisa dilupain gitu ya, pengalaman hidup yang nggak bisa dilupain. Dari itu sempat menjilat lah, sebagaimana pinjem uang lah, sebagaimana. Wah itu parah banget gitu, ada gitu orang yang kayak gitu. Nah sekarang mulai saya batasi teman-teman, circle teman-teman yang kayak gitu saya batasi. Karena apa ya, dulu waktu
saya berjuang mereka malah ngehina gitu. Giliran saya udah di atas, mereka malah minta-minta. Nah, oke. Itu sih pengalaman yang saya menjadikan waktu kuliah. Itu motivasi saya untuk menjadi seorang trader yang sukses. Dari situlah awal mulanya, teman-teman. Nah, mungkin barangkali buat teman-teman yang mungkin yang berada di posisi seperti saya, seperti dulu pernah dihina sama orang, kemudian gak dihargain, buktikanlah dari sekarang, teman-teman. Ya, teman-teman berusaha kerja keras. Kerja itu ada 4, kerja keras. Ya, teman-teman harus kerja keras. Dulu saya juga kayak gitu, kerja keras. Yang kedua itu kerja cerdas. Karena kalau kerja keras doang itu teman-teman hasilnya akan lama. Teman-teman mulai menggunakan kerja pakai otak, kerja cerdas. Kemudian yang terakhir, ketika teman-teman udah kerja keras, kerja cerdasnya udah, harus kerja tuntas. Kerjaannya harus tuntas. Misalnya teman-teman belajar trading, ya harus sampai tuntas gitu belajar trading. Belajar di ilmu kedokteran ya harus sampai tuntas gitu. Harus jadi dokter, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir kerja ikhlas. Ya, ketika teman-teman semuanya udah lakukan, kerja kerasnya udah, kerja cerdasnya udah, kerja ikhlasnya, kerja tuntasnya udah, tapi hasilnya belum ada juga. Ya, yang terakhir teman-teman lakukan kerja ikhlas. Teman-teman ikhlas, pasrahkan aja sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ alhamdulillah saya melakukan 4 hal itu. Saya bisa mengubah keadaan saya yang sebelumnya, yang tadinya dari kuli proyek jadi seorang trader, yang tadinya jadi mahasiswa yang dibully, yang gak dihargain, jadi seorang raja yang diagung-agungkan. Oke, itu aja mungkin teman-teman share pengalaman pribadi saya sebelum mengenal trading. Ya, siapa tahu teman-teman termotivasi dengan video ini. Tapi jangan lupa sebelumnya di like dulu video ini, di like, share, and subscribe. Kalau mau full ceritanya kita lanjut di part 2 ya. Silahkan teman-teman komen. Kalau mau keseruan pengalaman pribadi saya, di komen aja, Mas Den lanjut part 2 gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Enjoy your trade, eat, sleep, and trade. Salam profit, salam dari Denny Dolar.